Bagi Toga, bau serbuk kayu adalah bau kenangan. Kenangan akan ayahnya yang dulu juga seorang pemahat, dan kenangan pahit akan Lasma, putri semata wayangnya, yang telah lama dipeluk sunyi oleh Danau Toba. Setiap kali ia mengukir kayu, ia merasa sedang mencoba memahat kembali senyum putrinya yang telah hilang. Rasa bersalah adalah utang yang tak pernah lunas. Untuk membayarnya, Toga mencurahkan seluruh hidupnya pada sanggar budaya di desanya, Tomo. Ia ingin desa ini ramai, agar tawa para wisatawan bisa menutupi suara tangis di dalam hatinya. Dari sanalah ide itu lahir, membuat boneka si Gale-Gale bergerak sendiri dengan mesin. Sebuah pertunjukan modern untuk menarik lebih banyak orang. Kau bermain dengan sesuatu yang tidak kau mengerti, Toga, kata Opung Doli, tetua di desa itu, saat melihat Toga memasang kabel-kabel di dalam tubuh kayu sang boneka. Si Gale-Gale itu bukan sekadar kayu. Di dalamnya ada jiwa, ada duka dari masa lalu. Toga hanya tersenyum tipis. Ini zaman modern, Opung. Ini hanya mesin, untuk melestarikan budaya kita dengan cara baru. Ia mengabaikan tatapan cemas di mata sang tetua. Baginya, semua ini demi kebaikan desa, demi menebus sepinya. Keanehan mulai terasa beberapa hari sebelum pertunjukan. Suatu sore, saat Toga sedang merapikan peralatannya, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh dan mendapati kepala boneka si Gale-Gale sedikit miring, seolah sedang menatapnya. Padahal, mesinnya mati total. Hanya kayunya yang bergeser, gumamnya, meski hatinya mulai terasa ganjil. Malam berikutnya, saat ia sendirian di sanggar, ia mendengar suara isak tangis yang sangat lirih. Suara anak laki-laki yang berduka. Toga mencari ke segala penjuru, namun sanggar itu kosong. Hanya ada dirinya dan boneka si Gale-Gale yang berdiri diam dalam kegelapan. Bulu kuduknya meremang. Malam pertunjukan pun tiba. Sanggar penuh sesak oleh wisatawan yang bersemangat. Cahaya lampu sorot warna-warni menimpa panggung. Di belakang panggung, Toga menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol untuk menghidupkan mahakaryanya. Musik tradisional Batak mengalun. Perlahan, si Gale-Gale bangkit. Gerakannya begitu halus, begitu hidup. Para penonton berdecak kagum. Tepuk tangan membahana. Toga sempat merasakan sedikit kebanggaan. Karyanya berhasil. Namun, kebanggaan itu cepat sirna. Di tengah tarian, gerakan sang boneka mulai berubah. Bukan lagi gerakan yang ia program. Tarian itu menjadi lebih lambat, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Seolah sang boneka sedang meratapi sesuatu. Lalu, perlahan, tarian itu berubah menjadi penuh amarah. Seorang penari perempuan, bagian dari pertunjukan, mendekati si Gale-Gale sambil tersenyum. Sesuai skenario, ia akan menari bersama sang boneka. Tangan kayu si Gale-Gale terangkat, bukan untuk menyambut, tapi untuk menyentuh pundak si penari. Sentuhan itu hanya sekilas, namun sang penari mendadak kaku. Senyumnya membeku. Matanya yang tadinya berbinar, kini kosong. Tanpa suara, tubuhnya rubuh ke lantai panggung. Jatuhnya aneh, seperti boneka kain yang kehilangan seluruh isinya. Musik masih bermain. Sebagian besar penonton mengira itu adalah bagian dari drama pertunjukan. Jantung Toga serasa berhenti berdetak. Ia tahu, itu bukan bagian dari acara. Si Gale-Gale kini berbalik menghadap penonton. Matanya yang terbuat dari manik hitam seolah mencari-cari sesuatu. Tangannya menunjuk seorang pria di baris depan yang sedang asyik merekam dengan ponselnya. Pria itu tertawa, mengira ia jadi bagian dari pertunjukan. Tiba-tiba, tawanya terhenti. Ia mulai terbatuk. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri seakan ada yang mencekiknya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya merosot lemas di kursi. Kepanikan mulai pecah. Orang-orang mulai berteriak. Di belakang panggung, Toga gemetar hebat. Wajah Opung Doli terbayang di benaknya. Di dalamnya ada jiwa, ada duka. Ia sadar, mesin ciptaannya tidak menciptakan gerakan. Mesin itu hanya menjadi penyalur bagi amarah arwah Pangeran Manggale yang tidurnya telah ia ganggu. Ritual sakral telah ia ubah menjadi tontonan murah. Dalam benaknya, Toga melihat bayangan Lasma, putrinya. Ia tak akan membiarkan ada lagi duka di desa ini. Tidak karena perbuatannya. Dengan sekuat tenaga, Toga berlari ke atas panggung, menerobos kerumunan yang panik. Ia tidak peduli pada boneka itu. Tujuannya adalah kotak panel listrik di sudut panggung, sumber tenaga dari semua kekacauan ini. Cukup, teriaknya, entah pada arwah itu atau pada dirinya sendiri. Ia meraih sebuah properti panggung, sebuah tongkat kayu, dan menghantamkannya sekuat tenaga ke kotak panel itu. Terdengar suara ledakan kecil. Percikan api menyambar. Seluruh lampu di sanggar padam seketika. Musik berhenti. Di tengah kegelapan total dan jeritan orang-orang,
Satu hal yang pasti, boneka si Gale-Gale berhenti bergerak. Beberapa waktu setelah malam yang mengerikan itu, sanggar kembali dibuka. Berita yang beredar menyebutkan telah terjadi korsleting listrik yang fatal. Tapi semua penduduk desa tahu kebenarannya. Toga tidak lagi menjadi pemahat inovatif. Ia kini menjadi penjaga sanggar yang pendiam. Setiap pagi, ia membersihkan patung si Gale-Gale yang asli, yang tanpa mesin, yang tanpa kabel, dan membisikkan permohonan maaf. Boneka itu kini selamanya diam, berdiri dengan keagungannya yang sunyi. Danau Toba pun kembali tenang, menyimpan cerita itu dalam keheningannya, sebagai pengingat abadi bahwa ada duka yang tak boleh dibangunkan, dan ada tradisi yang berdetak dengan nyawanya sendiri.